Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tutorial pengerjaan Accurate Online PT Maju Sejahtera periode Januari 2020. PT Maju Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi jual beli furniture seperti lemari, lampu, dan sofa. Sejak berdiri pada tahun 2020, perusahaan ini mengalami perkembangan dalam segala usaha yang kompleks dan operasionalnya. Seiring meningkatnya volume transaksi dan kebutuhan akan pencatatan yang lebih akurat, cepat, dan terintegrasi, manajemen perusahaan menyadari pentingnya penerapan teknologi modern dalam pengelolaan administrasi serta pelaporan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis, PT Maju Sejahtera memutuskan untuk memulai menggunakan Accurate Online sebagai sistem pencatatan transaksi operasional perusahaan. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan serta secara lebih sistematis meminimal kesalahan pencatatan. Sebelum proses migrasi data ke Accurate Online dilakukan, Departemen Akuntansi PT Maju Sejahtera telah menyiapkan sejumlah data pendukung dalam bentuk file Excel. Pertama, kita buka dulu di Google itu Accurate Online, kemudian login menggunakan email serta password, lalu klik masuk. Itu kemudian buat data usaha baru, cari pilih foto profil perusahaan, kemudian nama usahanya PT Maju Sejahtera. Untuk jenis bidang usahanya others atau lainnya. Kemudian klik buat data usaha. Setelah muncul tanda seperti ini, lalu klik lanjutkan. Di sini kita bisa melihat informasi perusahaan tersebut. Kategori usahanya itu diisikan distributor, terus tanggal mulai datanya itu 31 Desember 2019. Kemudian metode biaya persediaannya itu Vivo. Lalu klik selanjutnya. Ini dibiarkan saja, klik selanjutnya. Yang ini di unchecklist. Kemudian klik selesai. Klik pengaturan, terus klik preferensi. Kita lihat lagi modulnya untuk informasi perusahaan kayak telepon, faksimiles, email, tanggal mulai. Nomor teleponnya diisikan 0315678235. Faksimilenya itu 0315678236. Emailnya info@maju-sejahtera.co.id. Pindah ke tab alamat, itu dituliskan Jalan Merpati nomor 45. Kotanya itu kota Surabaya. Kode posnya itu 66158. Selanjutnya pindah ke bagian fitur. Itu multi mata uangnya di checklist, kemudian simpan. Klik perusahaan, kemudian klik mata uang. Di modul itu mata uang asingnya STG. Kemudian kita pilih negara atau namanya itu STG Singapura dolar, kemudian disimpan. Klik perusahaan, klik pajak, klik garis 3 hijau di kiri, klik pajak pertambahan nilai. Persentasenya yang 11% itu diganti menjadi 10%. Setelah itu disimpan. Klik buku besar, kemudian klik akun perkiraan. Setelah itu disesuaikan, kita mulai mengimpor semua daftar-daftar akun sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian garis hijau itu diklik,
terus impor data, impor dari Excel, kemudian klik unggah. Ini lanjutkan. Terus ini jangan lupa untuk dicentang, itu lakukan update data. Selanjutkan. Impor pemasok itu klik impor data. Kemudian pilih file Excel-nya. Klik unggah. Klik lanjutkan. Jangan lupa untuk dicentang, lakukan update datanya. Klik lanjutkan. Data tersebut berhasil semua. Selanjutnya impor pelanggan, itu ada diklik impor datanya. Cari pilih file Excel-nya. Klik unggah. Lanjutkan. Jangan lupa untuk di checklist lakukan update data. Klik lanjutkan. Semua data hasil impornya berhasil. Klik persediaan. Kemudian klik kategori barang, itu dimasukin ada kategorinya. Yang pertama ada namanya, itu ada lampu, kemudian diklik simpan, kemudian namanya ditulis lagi lemari, kemudian diklik simpan. Terakhir ada namanya sofa, itu diklik simpan. Klik persediaan, kemudian inputkan nama gudangnya, ada depan, kemudian gudang belakang, diklik simpan. Impor data barang dan jasa. Cari pilih Excel, kemudian klik unggah, klik lanjutkan, kemudian jangan lupa untuk diupdate datanya, klik lanjutkan, klik aset tetap, kemudian kategori aset, kemudian diketikkan tanah, lalu disimpan. Kemudian gedung, lalu disimpan. Kemudian peralatan, lalu disimpan. Aset tetap, kemudian klik aset tetap lagi, kemudian garis 3 hijau di kiri, kemudian impor data, impor dari Excel, pilih file Excel-nya, kemudian klik unggah, lanjutkan lagi. Semua datanya berhasil. Klik perusahaan, kemudian klik proses akhir bulan, bulannya itu pilih Desember, kemudian tahunnya 2019, lalu diklik simpan. Klik daftar laporan, kemudian daftar laporan lagi, kemudian klik neraca indeks kontrolnya pertanggal 31 Desember 2019, lalu tampilkan
Setelah itu sudah bisa dilihat kalau itu jumlah aset dengan liabilitas dan ekuitasnya sudah balance. 1 Januari 2020, bagian gudang mengajukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Sofa kuning itu kuantitasnya 10, tanggal dimintanya 2 Januari 2020. Sofa hijau kuantitasnya 15, tanggal dimintanya 2 Januari 2020. Klik persediaan, klik permintaan barang, lalu tanggalnya diubah 1 Januari 2020, kemudian cari pilih barang itu sofa kuning, kuantitasnya tanggal dimintanya 2 Januari 2020, kuantitasnya ada 10, lalu dilanjut, terus kemudian cari sofa hijau, tanggal dimintanya 2 Januari 2020, kuantitasnya ada 15, klik lanjut, lalu klik simpan. 2 Januari 2020, perusahaan membuat PO atas permintaan dari bagian gudang PT Utama Raya. Nama barangnya itu sofa kuning, kuantitasnya 10, harga per barangnya 1.608.500. Sofa hijau kuantitasnya 15, harga per barangnya 1.608.500. Infonya barang diharapkan diterima tanggal 3 Januari 2020. Klik pembelian, kemudian klik pesanan pembelian, pemasoknya itu dituliskan Utama Raya, tanggalnya diganti 2 Januari 2020. Kemudian ambil permintaan, kemudian klik nomor PO-nya, terus klik lanjut, terus diedit satu-satu. Sofa kuningnya tadi 1.608.500, klik lanjut. Sofa hijaunya juga harga 1.608.500, klik lanjut. Kemudian klik info lainnya, itu dibikinkan syarat pembayarannya net 30, kemudian alamatnya diganti, tanggal pengirimannya 3 Januari 2020, kemudian diklik simpan. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Utama Raya pada tanggal 2 Januari 2020. Barang yang dikirimkan dengan detail sebagai berikut. Sofa kuning itu kuantitasnya ada 10 dari gudang belakang, kemudian sofa hijau kuantitasnya 15 dari gudang belakang. Nomor surat jalannya 8094, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Klik pembelian, kemudian penerimaan barang. Kemudian terima darinya itu Utama Raya, tanggalnya 3 Januari 2020, nomor terimanya 8094. Kemudian klik ambil, kemudian pesanan, itu dicari nomor PO-nya, yang tanggal 2 tadi, klik lanjut. Terus ubah gudangnya jadi gudang belakang semua. Terus klik ubah, terus di info lainnya itu pengirimannya mobil box, dibikinkan data baru. Kemudian disimpan. Bagian gudang melakukan permintaan barang kepada bagian pembelian dengan detail sebagai berikut. Nama barangnya ada lemari kayu, itu kuantitasnya 8, tanggal dimintanya 4 Januari 2020. Lampu meja itu kuantitasnya 12, tanggal dimintanya 4 Januari 2020. Lampu dinding kuantitasnya 7, tanggal dimintanya 4 Januari 2020. Sofa hijau kuantitasnya 5, tanggal dimintanya 4 Januari 2020. Klik pembelian, kemudian klik permintaan barang, kemudian dibikin tanggalnya 3 Januari 2020, terus cari pilih barangnya, itu cari lemari kayu, kuantitasnya diganti 8, tanggal dimintanya 4 Januari 2020, terus kuantitasnya diganti 8, klik lanjut. Selanjutnya ada lampu meja, itu tanggal dimintanya 4 Januari 2020, kuantitasnya diganti menjadi 12, kemudian klik lanjut. Dicari lagi lampu dinding, kuantitasnya ada 7, tanggal dimintanya 4 Januari 2020, kuantitasnya itu diganti 7, klik lanjut. Terakhir sofa hijau, tanggal dimintanya 4 Januari 2020, kuantitasnya ada 5, klik lanjut. Kemudian info lainnya tidak ada, langsung aja disimpan.
Perusahaan membuat PO kepada PT Sinar Sentosa dan PT Utama Raya dengan detail sebagai berikut. Pemesanan kepada PT Sinar Sentosa itu ada lemari kayu kuantitasnya 8, harga per barangnya itu 2.540.000. Kemudian ada lampu meja kuantitasnya 12, harga per barangnya itu 900.000. Selanjutnya ada pemesanan kepada PT Utama Raya, lampu dinding kuantitasnya ada 7, harga per barangnya 500.000. Sofa hijau kuantitasnya ada 5, harga per barangnya 1.608.500. Infonya itu tanggal diharapkan diterima 5 Januari 2020. Klik pembelian, kemudian pesanan pembelian, kemudian pemasoknya diisi PT Sinar Sentosa, tanggalnya 4 Januari 2020. Kemudian klik ambil, kemudian klik permintaan, klik nomor PO-nya. Yang diklik hanya lampu meja dan lemari kayu. Kemudian lemari kayunya itu harganya diubah jadi 2.540.000. Kemudian dilanjut, kemudian lampu mejanya itu diganti harganya 900.000. Kemudian lanjut. Kemudian info lainnya itu syarat pembayarannya diganti jadi net 30, alamat kirimnya diganti, tanggal pengirimannya 5 Januari 2020. Kemudian klik simpan. Kemudian klik pemasoknya diganti itu PT Utama Raya, tanggalnya 4 Januari 2020. Klik ambil, kemudian permintaan, kemudian dicari lagi tanggal PO-nya, itu sisanya lampu dinding dan sofa hijau, klik lanjut. Sofa dindingnya diisikan harganya itu 500, kemudian klik lanjut. Terus sofa hijaunya itu klik harganya 1.608.500, klik lanjut. Kemudian info lainnya diisikan syarat pembayarannya itu net 30, kemudian alamat kirimnya, tanggal pengirimannya 5 Januari 2020, lalu disimpan. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sinar Sentosa dan PT Utama Raya pada tanggal 4 Januari 2020. Barang yang dikirim sebagai berikut. Pemesanan dari PT Sinar Sentosa itu ada lemari kayu kuantitasnya 8 dari gudang depan, lampu meja kuantitasnya 12 dari gudang depan, nomor surat jalannya itu 1685, pengiriman menggunakan mobil box. Selanjutnya ada pemesanan dari PT Utama Raya, itu ada lampu dinding kuantitasnya 7 dari gudang depan. Kemudian ada sofa hijau kuantitasnya 5 dari gudang belakang, nomor surat jalannya 8405, pengiriman menggunakan mobil box. Klik pembelian, kemudian klik penerimaan barang. Terima dari itu PT Sinar Sentosa, tanggalnya 5 Januari 2020. Nomor terimanya itu 1685. Kemudian klik ambil, kemudian klik pesanan, klik nomor PO-nya. Lalu keluarlah, terus diklik lanjut. Klik pengirimannya menggunakan mobil box. Lalu disimpan. Terima darinya itu dari PT Utama Raya, tanggalnya 05/01/2020, nomor terimanya itu 8405. Ambil terus pesanan, terus cari nomor PO-nya, klik lanjutkan. Terus pengirimannya menggunakan mobil box, lalu disimpan. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai pada pemasok umum dengan informasi sebagai berikut. Nama barangnya lampu belajar, kuantitasnya ada 10, harganya per barangnya 200. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri IDR. Klik persediaan, klik barang dan jasa.
Kemudian nama barangnya diisikan itu lampu belajar. Kategori barangnya itu umum, jenis barangnya itu persediaan, terus satuannya diganti pieces. Kemudian masuk di penjualan pembelian itu harga satuannya 200.000. Kemudian PPN-nya dipilih 100% itu. Kemudian disimpan. Pembelian, klik faktur pembelian. Kemudian pemasoknya diganti pemasok umum. Terus tanggalnya itu 6 Januari 2020. Terus klik lampu belajar, itu kuantitasnya diganti 10. Harganya itu 200.000. Gudangnya itu diganti gudang depan. Kemudian klik lanjut. Info lainnya itu diisikan nama fakturnya. Itu FB_006/2020. Syarat pembayarannya itu diganti net 30. Kemudian tanggal pengirimannya itu 6 Januari 2020. Kemudian itu proses lalu pembayaran. Banknya diganti Mandiri IDR. Tanggalnya 6 Januari 2020. Dihitung nilai pembayarannya. Kemudian metode bayarnya itu transfer bank lalu disimpan. Perusahaan melakukan pembelian kepada PT Sinar Sentosa, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Untuk detailnya sebagai berikut, itu ada sofa kuning dengan kuantitas 4, harga per barangnya itu 1.608.500, dapat diskonnya 5%. Atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer bank Mandiri IDR, kemudian barang akan diterima tanggal 8 Januari 2020. Klik pengaturan, klik preferensi, klik fitur, terus pembeliannya itu tagihan di mukanya di checklist lalu disimpan. Klik pembelian, terus klik faktur pembelian. Klik pemasoknya itu PT Sinar Sentosa. Tanggalnya tanggal 7 Januari 2020. Kemudian cari pilihnya itu sofa kuning, kuantitasnya diganti 4, terus harganya 1.608.500. Diklik lanjut, habis itu cari di diskonnya itu 5%. Terus info lainnya itu dituliskan nomor fakturnya FB_007/2020. Terus tagihan di mukanya di checklist. Syarat pembayarannya itu net 30, tanggal pengirimannya 08/01/2020. Proses pembayaran. Banknya itu Mandiri IDR, kemudian tanggal bayarnya 07 Januari 2020. Terus di refresh hitung nilai pembayaran, info lainnya itu transfer bank, kemudian disimpan. Perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 7 Januari 2020 dengan nomor FB_007/2020. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang belakang. Klik pembelian lalu klik penerimaan barang. Itu terima darinya dicari PT Sinar Sentosa, tanggalnya 8 Januari 2020, nomor
Terus nomor terimanya FB-007-2020. Terus cari pilihnya ambil tagihan di muka, PO-nya diitukan, terus klik lanjut. Lalu diklik barangnya, itu dipindahkan gudangnya tetap di belakang. Lalu info lainnya itu tanggal kirimnya 08/01/2020. Pengirimannya mobil box selalu disimpan. 9 Januari 2020, perusahaan membuat PO kepada PT Utama Raya dengan detail sebagai berikut. Lampu dinding dengan kuantitas 3, harga per barangnya 500.000. Sofa hijau kuantitasnya 5, harga per barangnya 1.608.500. Lemari kayu kuantitasnya 2, harga per barangnya 2.540.000. Kemudian infonya tanggal diharapkan diterima 10 Januari 2020. Atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 3 juta termasuk PPN dengan nomor faktur FB-009-2020. DP dibayarkan melalui Bank Mandiri IDR. Klik persediaan, kemudian klik pesanan pembelian. Kemudian pemasoknya diisikan PT Utama Raya, tanggalnya diganti 9 Januari 2020. Kemudian cari pilihnya itu lampu dinding, diganti kuantitasnya itu menjadi 3, kemudian harganya itu 500.000. Kemudian dicari lagi sofa hijau, itu kuantitasnya diganti 5, harganya 1.608.500. Klik lanjut. Selanjutnya itu lemari kayu, kuantitasnya diganti 2, harganya 2.540.000. Diklik lanjut. Klik info lainnya. Syarat pembayarannya net 30, diisikan alamat, tanggal pengirimannya 10 Januari 2020. Kemudian proses, terus uang muka. Diisikan tanggalnya itu 9 Januari 2020. Kemudian uang mukanya diisikan tadi 3 juta. Syarat pembayarannya net 30, terus nomor fakturnya FB-009-2020. Lalu di proses pembayaran diganti banknya Mandiri IDR, terus tanggalnya 9 Januari 2020, di refresh nilai pembayarannya, kemudian info lainnya itu transfer bank, kemudian disimpan. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Utama Raya pada tanggal 9 Januari 2020. Barang yang dikirimkan sebagai berikut: lampu dindingnya kuantitasnya 3 dari gudang belakang, kemudian sofa hijaunya itu kuantitasnya 5, gudangnya belakang, lemari kayunya kuantitasnya 2, dari gudangnya itu depan, nomor surat jalannya itu 7957, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Klik pembelian, klik penerimaan barang. Terima darinya itu diklik PT Utama Raya, tanggalnya 10 Januari 2020, nomor terimanya itu 7957. Kemudian klik ambil, terus pesanan, terus dicari pilih itu nomor PO-nya, kemudian klik lanjut. Kemudian gudangnya disesuaikan kembali, gudangnya dicek satu-satu. Info lainnya itu pengirimannya menggunakan mobil box, terus disimpan. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 7 Januari 2020 kepada PT Utama Raya karena sofa kuningnya 1 pieces itu rusak. Barang dikeluarkan dari gudang belakang, diklaim karena bagian sofa kuning rusak. Klik pengaturan, klik preferensi, terus
klik fitur pembeliannya, itu klaim pemasoknya di checklist, kemudian disimpan. Kemudian klik pembelian, klik klaim pemasok, itu pemasoknya diisi PT Utama Raya, kemudian cari pilihnya tadi sofa kuning, terus kuantitasnya tetap 1, lanjut, tanggalnya, alamat pemasoknya tidak ada, keterangannya dilakukan karena ada bagian dari sofa kuningnya rusak. Perusahaan menerima barang atas klaim persediaan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2020. Untuk sofa kuning dimasukkan ke gudang belakang. Klik pembelian, klik klaim pemasok, pemasoknya PT Utama Raya, kemudian tanggalnya 12 Januari 2020. Tipe klaimnya itu terima barang, kemudian pilih nomor PO-nya, klik lanjut, kemudian perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada PT Tunas Bangsa dengan rincian harga. Nama barang itu lampu meja, kuantitasnya ada 4, harga per piecesnya itu 900, kemudian ada sofa kuning, kuantitasnya 3, harga per piecesnya itu 1.608.500. Klik penjualan, kemudian klik penawaran penjualan, kemudian dipesan olehnya itu PT Tunas Bangsa, tanggalnya 5 Januari 2020. Kemudian cari pilih barang, itu lampu meja, kuantitasnya diganti 4, harganya itu 900.000. Kemudian klik lanjut, kemudian dicari sofa kuning, kuantitasnya ada 3, kuantitas kuning, kuantitasnya diganti 3, harganya itu diganti 1.608.500, diklik lanjut, kemudian disimpan. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT Tunas Bangsa dengan nomor PO 2378 atas penawaran penjualan yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2020. Atas pesanan ini, PT Tunas Bangsa memberikan uang muka sebesar 2 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR. Klik penjualan, kemudian klik pesanan penjualan. Dipesan oleh itu PT Tunas Bangsa, kemudian tanggalnya diganti 6 Januari 2020. Kemudian klik ambil, terus pesanan, penawaran, terus PO-nya diklik, terus klik lanjutkan. Info lainnya, syarat pembayarannya itu diganti net 30. Kemudian nomor PO-nya 2378, tanggal pengirimannya diganti 7 Januari 2020. Kemudian proses, terus uang muka. Tanggalnya diganti jadi 6 Januari 2020. Uang mukanya diganti menjadi 2 juta. Kemudian proses terus pembayaran. Banknya itu Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya itu 6 Januari 2020. Di refresh nilai pembayarannya.
Info lainnya itu metode bayarnya transfer bank, kemudian disimpan. Perusahaan mengirimkan barang kepada PT Tunas Bangsa atas pesanan penjualan pada tanggal 6 Januari 2020. Barang dikeluarkan dari gudang belakang. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Klik penjualan, kemudian klik pengiriman pesanan. Kirim ke itu PT Tunas Bangsa. Tanggalnya tanggal 7 Januari 2020. Pengirimannya itu pakai mobil box. Ambil, klik pesanan, terus cari PO-nya. Nah, itu klik lanjut. Ubah gudangnya ke belakang. Klik ubah. Kemudian info lainnya itu udah nggak ada yang diubah, disimpan. Tanggal 8 Januari, perusahaan melakukan penagihan kepada PT Tunas Bangsa atas pengiriman pesanan pada tanggal 7 Januari 2020. Klik penjualan, kemudian klik faktur penjualan. Kemudian pelanggannya itu PT Tunas Bangsa, tanggalnya 8 Januari 2020. Klik ambil, kemudian klik pengiriman, kemudian dicari, pilih itu nomor DO-nya, kemudian klik lanjut. Kemudian di info lainnya itu ini tinggal disimpan saja. Selanjutnya, tanggal 9 Januari 2020, perusahaan menerima penjualan tunai dari PT Indah Perkasa dengan detail barang sebagai berikut. Lampu dinding kuantitasnya 2, harganya 500.000. Lalu lemari kayu 4 kuantitasnya 2.540.000. Atas penjualan ini melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri IDR. Kemudian barang akan baru dikirim pada tanggal 11 Januari 2020. Yang pertama kita ke pengaturan, lalu preferensi. Selanjutnya kita ke fitur, lalu ke penjualan. Kita aktifkan faktur di muka terlebih dahulu. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita ke penjualan, lalu ke faktur penjualan, kita klik pelanggannya, itu PT Indah Perkasa, lalu kita ubah tanggalnya 9 Januari 2020. Kemudian kita pilih lampu dinding. Untuk kuantitasnya tadi diminta 2, lalu harganya 500.000. Dan gudangnya di gudang belakang. Kemudian kita klik lanjut. Selanjutnya kita cari lagi. Lalu yang diminta lemari kayu. Untuk kuantitasnya 4. Untuk harganya 2.540.000. Untuk gudangnya tetap gudang belakang dan diklik lanjut. Lalu kita ke informasi lainnya, lalu faktur di muka kita checklist, kemudian syarat pembayaran kita ganti net 30. Kemudian untuk tanggal pengirimannya kita ganti karena diminta tanggal 11 Januari 2020. Kemudian kita ke proses pembayaran. Untuk terima darinya PT Indah Perkasa, untuk banknya tadi diminta Bank Mandiri IDR. Tanggalnya kita ubah tanggal 9 Januari 2020.
Kemudian kita refresh harganya. Selanjutnya kita ganti metode pembayarannya menjadi transfer bank. Kemudian kita klik simpan. Transaksi selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2020, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 9 Januari 2020. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang belakang. Pertama kita klik penjualan, lalu pengiriman pesanan, kemudian kita kirim ke PT Indah Perkasa untuk tanggalnya 11 Januari 2020. Untuk pengirimannya tadi diminta dengan mobil box. Kemudian kita klik ambil. Lalu pilih faktur di muka. Lalu kita pilih fakturnya. Tadi diminta pada tanggal 9 Januari 2020. Lalu kita klik. Karena tadi diminta untuk mengubah gudang. Untuk gudangnya gudang belakang. Sudah kita ubah, kita lihat di informasi lainnya, karena tidak ada yang perlu diisi, karena tidak tertera nomor PO-nya, jadi kita klik simpan. Selanjutnya, jika sudah, kita lanjut ke tanggal yang masih sama, 11 Januari 2020, yaitu perusahaan menerima retur dari PT Tunas Bangsa atas faktur tanggal 8 Januari 2020. Barang yang diretur adalah sofa kuning sebanyak 1 pieces karena barang cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang belakang. Yang pertama kita klik penjualan, lalu kita ke retur penjualan untuk pelanggannya. Tadi diminta PT Tunas Bangsa. Kemudian untuk tanggalnya tetap pada 11 Januari 2020. Kemudian retur dari faktur, kita cari fakturnya, kita pilih pada tanggal 8 Januari 2020. Kemudian kita klik ambil. Karena tadi yang diminta hanya sofa kuning, jadi kita hilangkan checklistnya yang di lampu meja, kita klik lanjut, kemudian kita klik sofa kuning. Untuk kuantitasnya tadi diminta 1 pieces dan gudangnya gudang belakang, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita ke informasi lainnya, untuk pengembalian barang, karena barangnya dikembalikan dan tanggal fakturnya pajak pada tanggal 8 Januari 2020, lalu kita berikan keterangan yaitu barang cacat. Lalu kemudian kita klik simpan. Selanjutnya pada transaksi terakhir yaitu pada tanggal 14 Januari 2020, yaitu perusahaan menerima pelunasan dari PT Tunas Bangsa atas invoice tanggal 8 Januari 2020. Pelunasan dilakukan dengan transfer Bank Mandiri IDR senilai 6.500.000. Kelebihan bayar dikembalikan pada PT Tunas Bangsa dengan transfer kembali melalui Bank Mandiri IDR. Kita ke penjualan, lalu kita ke penerimaan penjualan. Kemudian tadi terima dari PT Tunas Bangsa. Untuk banknya Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya kita ganti menjadi 14 Januari 2020. Untuk nilai bayarnya kemudian kita ketik nilai pembayarannya 6.500.000. Kemudian untuk metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer bank. Kemudian kita klik simpan. Karena di sini pembayaran melebihi total tagihan faktur, karena ada kelebihan bayar, jadi kita klik lanjutkan saja. Lalu kita tetap di penerimaan penjualan, terima dari PT Tunas Bangsa, karena tadi ada kelebihan pembayaran. Untuk tanggal bayarnya kita ganti menjadi 14 Januari 2020.
Kemudian karena kredit, kita checklist kreditnya menjadi iya. Lalu kita checklist juga retur kredit. Kemudian kita refresh pembayarannya. Untuk metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer bank. Kemudian kita klik simpan. Lalu kita lanjut ke fitur persediaan aset tetap, kas bank, dan jurnal umum. Untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 16 Januari 2020, yaitu mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, nama paket promonya yaitu paket santai. Untuk satuannya paket, dan harga paket promonya senilai 3.600.000, di harga normalnya 3.611.000. Untuk isi paket promonya yaitu 1 pieces sofa hijau dan 1 pieces sofa kuning. Paket dikenakan PPN 10%. Selanjutnya kita klik persediaan, lalu barang dan jasa, kemudian kita input dulu untuk paketnya tadi paket santai. Kemudian jenis barangnya persediaan, kode barangnya barang dan jasa. Untuk satuannya, kita input dulu paket. Kemudian penjualan pembeliannya itu. Dan untuk kategori barangnya, yaitu grup. Untuk daftar harga jual satuannya, kita hilangkan checklistnya dulu agar muncul harga per paketnya. Untuk tadi harga per paketnya diminta 3.600.000. Kemudian kita klik PPN-nya dulu yaitu 10%. Lalu lanjut kita ke rincian grup. Karena tadi diminta sofa kuning, sofa hijau, kuantitasnya 1 pieces. Lalu kita klik lanjut. Kemudian sofa kuning, untuk kuantitasnya juga 1. Kita klik lanjut. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 17 Januari 2020, yaitu pelanggan umum tertarik untuk membeli paket santai sebanyak 5 paket, pembayaran melalui kas IDR dan barang dikeluarkan dari gudang belakang. Yang pertama, kita ke penjualan. Lalu ke faktur penjualan. Untuk pelanggannya yaitu pelanggan tunai IDR. Selanjutnya kita ubah tanggalnya menjadi 17 Januari 2020. Kemudian kita cari pilih barang dan jasa, karena yang diminta paket santai tadi sebanyak 5 pieces. Lalu kita klik lanjut. Kita ubah gudangnya. Karena diminta untuk gudang belakang, lalu kita ubah. Selanjutnya kita lakukan proses pembayaran. Untuk terima darinya pelanggan tunai IDR dan banknya diminta kas IDR. Kemudian untuk tanggalnya kita ubah menjadi 17 Januari 2020. Selanjutnya kita refresh nilai pembayarannya. Untuk metodenya tunai karena melalui kas IDR. Kemudian kita simpan. Kita lanjut. Pada tanggal 18 Januari 2020, manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk lemari kayu sebanyak 10% dikarenakan adanya perubahan harga dari pemasok. Untuk harga baru ini akan efektif per tanggal 1 Februari 2020. Yang pertama kita ke penjualan, karena diminta penyesuaian harga atau diskon, kita klik penyesuaian harga diskon. Untuk kategori penjualannya umum, untuk tipe penyesuaiannya harga, dan mulai berlakunya tadi pada tanggal 1 Januari. Untuk mulai berlakunya 1 Februari 2020. Kemudian mata uangnya Indonesia Rupiah. Kita cari pilih barang dan jasa karena diminta lemari kayu. Untuk harga baruannya karena diminta 10%. Jadi 2.794.000. Untuk harga minimumnya 2.540.000. Lalu kita klik lanjut.
Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 25 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian aset secara kredit kepada pemasok umum dengan nomor faktur FKT 001/01/2020. Untuk informasi lainnya sebagai berikut, yaitu namanya AC Daikin untuk tanggal belinya 25 Januari 2020 dan tanggal pakainya 1 Februari 2020. Untuk metode penyusutannya garis lurus dan akun asetnya peralatan. Untuk akun akumulasi penyusutannya yaitu akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutannya itu beban penyusutan peralatan. Untuk kuantitasnya 1 unit dan untuk umur asetnya yaitu 5 tahun, kategori asetnya peralatan dan harga perolehannya yaitu 12 juta. Untuk pembelian aset ini melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri IDR, perusahaan mencatat sebagai hutang usaha dan tanpa PPN. Yang pertama kita ke persediaan, lalu ke barang dan jasa, kita inputkan nama barangnya tadi, diminta AC Daikin. Dan untuk kategori barangnya yaitu umum, untuk jenis barangnya persediaan, dan satuannya kita ganti menjadi pieces. Lalu kita ke penjualan pembelian, untuk harga jual satuannya yaitu tadi diminta 12 juta per pieces. Karena tanpa PPN, jadi kita tidak perlu memasukkan PPN. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita klik aset tetap, lalu aset tetap. Untuk namanya tadi AC Daikin. Dan tanggal belinya tadi diminta tanggal 25 Januari 2020. Untuk tanggal pakainya 1 Februari 2020. Untuk metode penyusutannya, tadi diminta metode garis lurus, kemudian akun asetnya, yaitu peralatan, kemudian untuk akun akumulasi penyusutannya, yaitu penyusutan peralatan, kemudian beban penyusutan, kita cari beban penyusutan, kemudian untuk kuantitasnya, yaitu 1, umur asetnya 5 tahun, kemudian kita klik info lainnya. Untuk kategori asetnya yaitu peralatan dan lokasi awal asetnya yaitu kantor pusat. Karena tadi tanpa PPN, jadi untuk pajaknya tidak usah di checklist. Kemudian kita klik akun perkiraan, kita cari transaksi aset tetap. Lalu untuk jumlahnya tadi 12 juta, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita simpan. Selanjutnya, karena melakukan pembayaran pembelian, jadi kita ke faktur pembelian, lalu pemasok umum. Untuk tanggalnya kita ganti menjadi 25 Januari 2020. Kemudian kita cari pilih barang dan jasa, karena tadi nama barangnya AC Daikin. Untuk kuantitasnya 1 pieces dan harganya 12 juta. Untuk gudangnya, gudang belakang, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita ke informasi lainnya. Untuk nomor fakturnya, kita ketik FKT strip 001/01/2020. Lalu syarat pembayarannya kita ganti menjadi net 30. Karena pajaknya tanpa PPN, jadi kita tidak perlu checklist kena pajak. Jadi selanjutnya tanggal pengirimannya 25 Januari 2020. Lalu kita ke proses untuk melakukan pembayaran. Untuk pembayaran ke pemasok umum dan banknya tadi diminta Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya kita ubah tanggal 25 Januari 2020. Kemudian kita refresh harganya. Lalu kita ke informasi lainnya. Metode pembayarannya kita ganti menjadi transfer bank. Kemudian kita klik simpan.
Oke, kita lanjut. Pada tanggal 31 Januari 2020, melakukan pencatatan biaya listrik, air, dan telepon untuk pembayarannya, yaitu menggunakan Bank Mandiri IDR, dan nilai yang dibayarkan yaitu senilai 1.850.000. Yang pertama, kita ke kas dan bank karena melakukan pembayaran, jadi kita klik pembayaran. Untuk kas banknya, kita pilih Bank Mandiri IDR karena dibayar melalui Bank Mandiri IDR untuk tanggalnya 31 Januari 2020. Kemudian untuk akun perkiraannya kita cari beban listrik, air, dan telepon. Untuk nilainya tadi dibayarkan senilai 1.850.000. Kemudian kita klik lanjut. Untuk informasi lainnya, untuk nomor cek tidak ada. Dan untuk catatannya, kita berikan pencatatan yaitu pembayaran, beban listrik, air, dan telepon. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Untuk selanjutnya, tetap di tanggal 31 Januari 2020, yaitu melakukan pencatatan biaya cetak brosur yang dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran. Untuk keperluan pemasaran perusahaan, untuk pembayarannya dengan menggunakan Bank Mandiri IDR, untuk tanggalnya 31 Januari 2020, kemudian kita cari akun perkiraannya yaitu beban pemasaran karena dialokasikan ke beban pemasaran. Kemudian untuk nilainya senilai 1 juta. Lalu kita klik lanjut. Untuk ke informasi lainnya, karena nomor ceknya tidak tertera, untuk catatannya yaitu pembayaran cetak brosur. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya transaksi terakhir yaitu melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari 2020 dan infonya nilai kurs yaitu 31 Januari 2020 senilai 9.500. Yang pertama kita ke perusahaan, lalu kita klik proses akhir bulan. Kemudian pilih bulannya yaitu tadi bulan Januari untuk tahunnya 2020. Kemudian kita cek untuk Singapura dolarnya 9.500, lalu kita klik simpan. Oke, untuk selanjutnya, setelah proses akhir bulan selesai, dilakukan langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan terhadap daftar laporan neraca Indus Control untuk memastikan bahwa seluruh saldo akun telah tercatat dengan benar dan balance. Untuk pengecekan neraca Indus Control, yang pertama kita buka daftar laporan, lalu daftar laporan, kemudian pilih keuangan, lalu kita scroll, kita cari neraca Indus Control. Kemudian untuk tanggalnya kita ketik 31 Januari 2020. Kemudian kita klik tampilkan. Lalu kita cek di sini jumlah asetnya yaitu 1.428.160.200 dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya juga sama yaitu 1.428.160.200. Ini balance, lalu kita samakan dengan yang ada di modul. Untuk total di modul juga sama 1.428.160.200. Selanjutnya setelah pengecekan neraca Indus Control, kita lanjut untuk pengecekan laba rugi. Kita pilih laba rugi yang standar. Untuk tanggal pada laba rugi yaitu dari 31 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Klik tampilkan. Oke, untuk di sini laba bersihnya yaitu minus 935.000. Lalu kita cek dengan yang ada di modul. Dan total di modul laba rugi laba bersihnya yaitu juga minus 935.000.